Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Farid Channel rahimakumullah. Pembahasan di video kali ini kita akan membahas tentang mendulang faedah dari dua binatang yang menyebabkan seseorang masuk neraka. Pertama seekor lalat dan yang kedua seekor kucing. Bagaimana kisahnya? Kenapa pula dua binatang ini menyebabkan orang masuk neraka? Teman-temanku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah hadis dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, dakhala rajulun al-jannata fi dzubabin wa dakhala rajulun nara fi dzubabin. Ada orang masuk surga karena seekor lalat, dan ada orang masuk neraka pun karena seekor lalat. Kemudian hal itu diceritakan dan ditanyakan kepada Salman Al-Farisi. Kenapa pula orang bisa masuk surga karena lalat? Dan kenapa pula orang bisa masuk neraka karena lalat? Maka Salman Al-Farisi radhiyallahu an kemudian menceritakan tentang kisah dua orang laki-laki. Dia mengatakan, marra rajulanin muslimani ala qaumin yaqufuna ala sanamin. Jadi ada dua orang yang lewat di sebuah perkampungan. Di situ ada berhala dan orang tidak bisa lewat dari kampung itu kecuali harus berkurban kepada berhala yang merupakan sesembahan orang kampung itu. Kalau tidak, maka tidak akan diberi jalan. Akhirnya kemudian lewatlah salah satu dari kedua orang itu melakukan safar, dan tidak ada jalan kecuali harus lewat kampung yang ada berhalanya. Maka ditahanlah orang ini. Kemudian orang-orang kampung mengatakan, qurriba lisonamina kurbanan. Kalian berdua tidak boleh lewat kecuali kalian harus berkurban untuk patung-patung kami. Maka salah satu dari keduanya mengatakan, la nusrik billahi syai'an. Tidak mungkin kami menyekutukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit pun. Akhirnya kemudian mereka mengatakan, qurriba masiktuma walal duwaba. Kami tidak mau tahu, yang jelas kalian berdua harus berkurban untuk berhala kami walaupun hanya seekor lalat. Kemudian berundinglah dua orang ini. Gimana ini? Mikir mereka, kalau kita sembahkan kurban berhala ini dengan seekor lalat, dan tentu kita telah menyekutukan Allah walau cuma lalat. Tapi kalau tidak, mereka tidak akan memberi jalan kepada kita, atau boleh jadi kita akan dibunuh oleh mereka. Akhirnya kemudian sepakatlah keduanya untuk tidak berkurban. Karena ini kesyirikan masalahnya. Karena mereka tidak mau berkurban kepada berhala mereka. Oh, akhirnya marah orang kampung itu kepada mereka. Ketika dia hendak melanjutkan perjalanan dan tetap ingin lewat situ tanpa berkurban, ya karena tidak ada jalan lain, dibunuhlah salah satu dari dua orang ini. Dan yang dibunuh ini Allah takdirkan masuk surga. Kemudian kawannya, karena melihat kawannya dibunuh gara-gara tidak mau berkurban walaupun dengan seekor lalat, dia merasa ketakutan, gemetaran, takut dibunuh juga. Akhirnya kemudian dia pun fa'aqdu dzubaban fa'alqahu ala sonami fadakhalan nar. Akhirnya dia pun menangkap seekor lalat. Kemudian lalat ini dilemparkan ke patung berhala yang disembah kaum itu, dan dia pun dikasih lewat oleh orang kampung itu. Saat dia melanjutkan perjalanan dan Allah takdirkan di tengah jalan, ia jatuh kemudian meninggal dunia. Fadakhalan nar. Lalu Allah masukkan ia ke neraka. Lihat, sebenarnya kalau dia mengikuti sikap seperti kawannya, tidak mau menyembelih walaupun dengan seekor lalat kepada berhala, kemudian dia sampai dibunuh, maka orang ini dipastikan masuk surga. Tapi ketika kemudian dia menangkap seekor lalat, kemudian melemparnya ke berhala itu, berarti dia telah mendatangkan dosa yang sangat besar, kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kurban itu adalah ibadah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, penyembelihanku, hidupku dan matiku aku serahkan kepada Allah. Fasholli li rabbika wanhar. Sholatlah dan berkorbanlah untuk Rabbmu. Ini kisah yang pertama. Adapun kisah yang kedua dikisahkan dari Jabir ibn Abdillah radhiyallahu anhu. Jadi suatu ketika terjadi gerhana matahari di zaman Rasul. Belum pernah terjadi gerhana matahari total di zaman Rasul kecuali di kala itu.
sehingga Rasul dan para sahabat ketakutan, disangkanya mau kiamat. Lah ketika kemudian terjadi gerhana itulah Nabi SAW sholat. Kemudian setelah sholat gerhana, kemudian Nabi SAW sebelum khutbah diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jalla peristiwa yang akan berlaku. Diperlihatkan neraka dan para penghuninya. Salah satunya kata Nabi SAW, "Urudu alayya kulla syai'in," telah ditampakkan kepadaku segala sesuatu. Salah satunya, "Fa'uridun alayyal jannatu wa uridun alayyan nar," surga dan neraka ditampakkan kepadaku. Kata Nabi SAW, "Faro'aitu fiha," aku melihat di dalam neraka itu imro'atan min Bani Israel, seorang perempuan dari perempuan Bani Israel. Dakholatim ro'atun naro fi hirrotin robatotha, dia diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di neraka karena seekor kucing yang disiksanya. Fala hiya at'amatha wala hiya arsalatha takulu min khosasil ard, di mana dia memiliki dan merawat seekor kucing tapi tidak diberi makan, sehingga kucing ini karena terkurung terpaksalah dia menangkap rayap-rayap yang lewat di sekitarnya saja. Mungkin ada semut lewat ditangkap, dimakan, ada kecoa lewat ditangkap, dimakan, ada binatang-binatang kecil yang kebetulan lewat di situ dimakan. Karena dia tidak bebas, dia tidak diliarkan, dia sengaja dikandangkan, tetapi tidak diberi makanan dan juga tidak diberikan minuman, sehingga dia mati kelaparan ataupun mati kehausan. Berarti wanita ini telah menyiksa binatang. Makanya Nabi SAW, "Uzibatim ro'atu fi hirrotin sajanatha," seorang wanita ini masuk neraka gara-gara seekor kucing yang ditahannya. Teman-temanku seiman yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dikatakan oleh ulama Abu Imran Al-Jawni berkata, apabila binatang-binatang melihat Bani Adam dipisah-pisah oleh Allah, di mana satu golongan dimasukkan ke dalam surga dan satu golongan lagi dimasukkan ke dalam neraka, maka mereka menyeru kepada Bani Adam, "Wahai Bani Adam, segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan kami seperti kalian pada hari ini, sehingga kami tidak berharap surga dan tidak pula takut terhadap neraka." Dan Abu Al-Qasim Al-Qusairi berkata, dikabarkan bahwa binatang liar dan binatang ternak akan dihimpun pada hari kiamat, lalu mereka bersujud satu kali kepada Allah, sehingga para malaikat berkata, "Hari ini bukanlah hari untuk sujud, ini adalah hari pahala dan siksa." Maka binatang berkata, "Ini adalah sujud syukur karena Allah tidak menjadikan kami sebagai Bani Adam." Dibawakan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Ini bukan hadis, melainkan perkataan ulama untuk tambahan pengetahuan saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lihat. Terkadang ada orang hobi binatang. Anda boleh hobi binatang, hobi kucing, hobi ayam. Yang jelas binatang itu bukan binatang-binatang yang diharamkan seperti anjing, babi gitu ya. Tetapi ingat, ada hak-hak binatang. Mereka juga sama dengan kita perlu minum. Mereka sama juga dengan kita perlu makan, perlu menikah, perlu senang. Karena ketika seseorang berbuat baik kepada binatang, maka jaminannya juga surga. Makanya Nabi SAW ketika melihat ada kambing yang disiksa dan hendak disembelihnya, Rasul mengatakan, "Apakah kau hendak membunuhnya 2 kali?" Bahasanya, sudah kau siksa, kau sembelih. Jadi Islam itu sempurna, mengajarkan bagaimana kasih sayang kepada binatang. Bahkan dalam pasukan perang, ketika ada seorang sahabat kemudian mengambil salah satu anak burung karena mungkin ingin dipelihara seperti itu. Setelah diambil anak burung itu, induknya ini putar-putar di langit mencari anaknya. Maka Nabi SAW mengatakan, siapa yang telah memisahkan anak dengan induk burung itu, kembalikan anak itu ke tempatnya. Begitulah kasih sayang Nabi SAW kepada binatang. Dari sini juga ada faedah yang sangat besar, bahwa terkadang ada dosa-dosa kecil, bukan dosa besar, ataupun terkadang ada dosa-dosa besar yang dianggap kecil. Makanya Allah mengatakan, "Watasabunahu hayyinan wa huwa indallahil azim." Terkadang ada manusia itu menganggap perkara-perkara itu remeh, padahal di sisi Allah perkara itu besar. Seperti di sini, apalah seekor lalat? Itu binatang kecil. Tidak ada orang yang mengkonsumsi lalat, bahkan jijik kita melihat lalat. Tapi kenapa pula seekor lalat ini bisa memasukkan orang ke neraka? Ya tadi kisahnya, karena seseorang memalingkan ibadah kepada selain Allah dan berkurban kepada selain Allah dengan seekor lalat. Dari sini banyak dosa-dosa yang mungkin dianggap remeh manusia. Ah, ini kan lalat saja,
Oh, bukan masalah lalatnya, tapi masalah niat kita ini. Ibadah kita ini diselewengkan kepada selain Allah. Makanya ada perkara-perkara kecil yang tidak sadar memasukkan orang ke neraka. Ini diantara faedah hadis tentang masalah dua binatang penyebab orang masuk neraka. Semoga bermanfaat dan menambah keimanan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.